Welcome back. Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini ada Einar Tangen, peneliti senior di Taihei Institute dan juga peneliti senior di Center for International Governance Innovation atau CEG. Terima kasih telah bergabung dengan saya dari Lisbon hari ini. Ja, thanks mai, ik idem responso. Nah, kita melihat bahwa Trump mencalonkan diri dengan gagasan America First. Sekarang, ini adalah konsep yang menarik karena dapat ditafsirkan dengan banyak cara berbeda. Bagi sebagian orang, itu berarti menyesuaikan diri dengan multipolaritas, memprioritaskan beberapa wilayah, menurunkan prioritas wilayah lain, untuk mencegah AS kelelahan berlebihan, dan memang mendorong kekuatan besar lainnya untuk secara kolektif menyeimbangkan AS. Bagi yang lain, memulihkan hegemoni adalah alternatifnya. Jadi, alih-alih menyesuaikan diri dengan multipolaritas, itu berarti membalikkan keadaan. Dalam hal ini, Anda mungkin akan melihat upaya mengorbankan sekutu yang berbeda, menyerahkan konflik kepada pihak perantara, memecah belah lawan, dan memulihkan dominasi. Saya rasa ambiguitas adalah sahabat Anda ketika ingin terpilih. Karena jika Anda tidak menjelaskan apa yang ingin dilakukan, Anda bisa merangkul semua ambisi yang berbeda itu. Namun, begitu Anda benar-benar berkuasa dan retorika ini harus diubah menjadi kebijakan yang spesifik, maka perpecahan mulai muncul. Kita sudah melihat mengapa beberapa pihak kini mulai berkonflik dengan yang lain. Pada hari pertama, America First bisa berarti mengakhiri perang tanpa akhir, dan keesokan harinya bisa berarti Anda harus menghancurkan semua musuh Amerika dalam berbagai perang. Jadi, kita sekarang melihat perpecahan di antara para pendukung America First yang berusaha mendefinisikan konsep ini. Bagaimana Anda menilai tujuan Trump? Karena saya bisa menempatkannya sedikit di setiap kategori. Ia tampaknya, pada tingkat tertentu, ingin memprioritaskan wilayah-wilayah tertentu. Apakah ia bersedia misalnya menurunkan prioritas Eropa? Namun pada saat yang sama, ambisi hegemoniknya tampak cukup kuat. Bagaimana Anda memandang strategi geopolitik yang lebih luas dari Amerika Serikat menurutnya? Geopolitical strategies for the United States. Well, Glenn, the first thing I'd say is, Baik, Glenn. Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa salah jika mulai menganalisis Donald Trump dari segi kebijakan. Dia sebenarnya tidak punya kebijakan. Jika dia punya, dia pasti sudah meloloskan reformasi layanan kesehatan bertahun-tahun yang lalu, setelah mengeluh tentang hal itu selama 18 tahun. Ketika Donald Trump mengatakan Make America Great Again, ada nada revisionis di dalamnya, seolah ingin kembali ke masa depan, entah ke tahun 1950-an atau mungkin awal 1960-an. Yang dia lakukan sebagai seorang oportunis politik hanyalah berbicara kepada sekelompok besar orang Amerika. Ingat, dia cukup berhasil di kalangan kelas menengah bawah. Mereka tidak terlalu berpendidikan, tetapi mereka sangat merasa telah menjadi korban. Dan dia memanfaatkan perasaan menjadi korban itu. Itulah seluruh strateginya. Semuanya adalah kesalahan orang lain. China telah menipu kita, dan seterusnya. everything is somebody else's fault. China's been ripped. I mean, the US has been ripped off by allies. Maksud saya, Amerika Serikat telah dirugikan oleh sekutu, oleh lawan, oleh tetangga. Semuanya bersalah. Dan hal itu terbawa ke dalam kehidupan pribadinya, di mana dia selalu menjadi korban. Kamu tahu, 28, dan terus bertambah tuduhan pelecehan seksual, semua kebangkrutannya, dan yang terbaru utangnya, serta fakta bahwa dia menggunakan organisasi nirlabanya untuk mendanai kampanye politiknya, dan harus mengembalikan 2 juta. Jadi jangan melihat ini sebagai kebijakan. Dia bertindak berdasarkan naluri, dan dia memiliki semacam kepekaan politik alami tentang bagaimana membuat orang terlibat dengannya. Itulah yang benar-benar menjadi ciri keberhasilannya. Jika kamu mulai memikirkan bagaimana dia memandang dunia, saya rasa itu keliru. Maksud saya, ini adalah orang yang tidak memahami bahwa ada negara-negara di Afrika yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Dia sebenarnya tidak memahami
Dia tidak peduli. Dia mencalonkan diri dengan pesan bernuansa nativis seperti ini. Saya akan menurunkan harga Anda. Saya akan membawa kembali lapangan kerja ke Amerika. Itulah makna dari America First. Sekarang, orang-orang di sekitarnya melihat peluang dalam hal ini karena mereka tahu hal itu akan menimbulkan kebingungan. Jadi menurut saya, cara yang tepat untuk mengatakannya adalah bahwa ada orang-orang di sekelilingnya, bahkan di kabinetnya. Darth Vance, sebutan saya untuk JD Vance, adalah seseorang yang benar-benar percaya pada pesan, mari kita guncang keadaan, demokrasi tidak berhasil. Dia sangat terlibat dengan Peter Thiel dari Palantir, yang telah menginvestasikan ratusan juta dolar untuk mempromosikannya. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa sudah saatnya muncul bangsawan baru, bangsawan dari kelas teknologi, yang pada dasarnya akan memerintah umat manusia karena umat manusia tidak bisa dipercaya. Mereka pandai menggulingkan pemerintahan, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Mustahil untuk menciptakan ketertiban. Jadi ini seperti sesuatu yang diambil dari kisah Star Wars. Ada pihak baik melawan pihak jahat, dan kekaisaran berusaha menegaskan kekuasaannya. Saat ini, perpecahan di partai terjadi antara mereka yang benar-benar merasa bahwa Donald Trump memiliki kepentingan terbaik mereka di hatinya, dan mereka masih sangat setia kepadanya. Reverses we kick string and in Guntuda, to be thafats go befroth. Kau tahu, para petani mulai angkat bicara dan berkata, lihat, ini bukan yang saya bayangkan. Seharusnya saya memikirkannya lebih matang. Dia akan mendeportasi semua orang yang saya andalkan untuk menjalankan pertanian saya. Dan dia bilang, akan menyerang Tiongkok. Padahal Tiongkok adalah pelanggan terbesar mereka. Seperti yang saya katakan, mereka bergantung pada orang-orang ini untuk menjaga agar pertanian mereka tetap berjalan. Jadi sekarang mungkin mereka mulai merasa menyesal dengan pilihan mereka. Ada juga fakta bahwa dia menghabiskan sangat banyak waktu di luar negeri. Dia telah memberikan 40 miliar dolar kepada temannya Milley. Dia mengancam Brasil dengan tarif 30% karena temannya, Bolsonaro, akan tersingkir untuk waktu yang sangat lama. Jadi dia suka mencampur urusan pribadi dengan politik, tapi tidak ada alasan atau logika di baliknya. Itu hanya seperti, saya suka orang ini, saya akan membantunya. Saya suka Bibi, saya akan membantunya memberinya bom dan hal-hal semacam itu. Tapi hanya sampai batas tertentu. Kamu tidak bisa membunuh semua orang, selama ada jejak tangan saya di situ. Atau saya masih punya harapan untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Jadi, ya, itu selalu mengganggu saya ketika orang seperti kamu, dengan sangat rasional, berusaha berkata, lihat, mari kita lihat di balik sosoknya dan cari tahu apa yang ada di sana. Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapat. Maksud saya, terkenal sekali ketika dia diwawancarai, ada 5 jam rekaman. Dia ditanya, apakah kamu pernah merenung? Dia menjawab, tidak, karena saya tidak suka apa yang saya lihat. Dan memang begitulah adanya. Maksud saya, dia juga pernah mengakui, saya bangun setiap hari dan berusaha memaksimalkan hari itu. Saya tidak memikirkan masa depan atau hal lain. Hanya apa yang bisa saya dapatkan hari ini. Jadi, ini bukanlah orang yang berurusan dengan kebijakan. Dan sejujurnya, hal itu terlihat dari agenda domestiknya. Apa yang telah ia capai secara positif? Maksud saya, dia belum membangun tembok. Ya, dia mendukung imigran kemanapun. Dia mengerahkan agen ICA terhadap warga Amerika. Demavrimsvo. Dia mah it's a solusi. It's a make a lick. Kamu mungkin benar di sini. Saya sering menekankan bahwa respons besar-besaran terhadap kemunduran Amerika atau kemunduran relatifnya, katakanlah begitu, tidak didasarkan pada visi strategis tentang kekuatan inti, kelemahan, dan para pesaingnya. Sebaliknya, hal itu tampaknya bertumpu pada anggapan bahwa masalahnya berasal dari kelemahan para pemimpin Amerika. Jadi jika saja ada seorang pemimpin yang kuat, seseorang yang akrab dengan seni bernegosiasi, seorang pebisnis atau penjual yang dapat menggunakan keahliannya untuk membangun hubungan pribadi dan juga tahu cara menggunakan baik imbalan maupun tekanan secara maksimal,
maka kesepakatan itu bisa saja tercapai. Using maximum pressure, then you can kind of close the deal. I think this over-focus on the personal touch and leadership. Saya rasa fokus berlebihan pada sentuhan pribadi dan kepemimpinan, alih-alih strategi, mungkin merupakan sebuah kesalahan. Yang menarik dengan Tiongkok bagaimanapun adalah bahwa dia tampaknya melebih-lebihkan kekuatan yang masih dimiliki AS, seolah-olah masih di awal atau akhir tahun 2000-an, ketika AS masih dominan tetapi sedang menurun. Namun sekali lagi, gagasan bahwa dia bisa membuat Tiongkok tunduk pada kehendaknya benar-benar melebih-lebihkan dua hal. Aling, kuat relatif AS, dan kedua, kemampuan Tiongkok untuk patuh. Karena jika membantu melakukan apapun juridiksu, tujuan adalah fitnya tani, that small lawan pertanyaan kain. It seems much like he wants from all his other adversaries. But on that note, though, what is he now? Namun, berbicara soal itu, bagaimana menurut Anda perkembangan perang ekonomi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Karena, dari sudut pandang saya, tampaknya perlombaan dalam bidang AI telah menciptakan gelembung utang besar yang terkait dengan pusat data dan pasar Amerika. Pada saat yang sama, kita melihat Tiongkok mengurangi ketergantungan mereka pada chip. Karena sebagian besar industri sebenarnya berada di Tiongkok, mereka memestap with berbreak menam AI, sementara memiliki kapasitas yang small. Gimana membaca situasi and agar ingin kegelapan it's as ain't tanya senyum spekrimni and ada thuman ditui sisi. Well, there's arguments going both ways. Saya tidak bisa menganggap ini serius. Maksud saya, lebih dari 50% investasi tahun lalu masuk ke pusat data ini, namun belum ada model yang terbukti menunjukkan bahwa pusat-pusat tersebut akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memberikan pengembalian investasi yang layak. Di Tiongkok, mereka menghadapi masalah yang sama. Orang-orang bergegas membangun pusat data, dan pemerintah berkata, "Perlambat. Kalian punya pusat data, tapi tidak punya pelanggan. Kalian tidak buduk yang bisa manfaatkannya." Jadi Tiongkok justru bergerak ke arah sebaliknya. Mereka memperlambat langkahnya, padahal sebenarnya ethic strength into it personalis som tersebut. Di Amerika Serikat, ada situasi di mana mereka membangun fasilitas tersebut, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasok energinya. Dan di banyak komunitas, yang mereka lakukan adalah menaikkan harga listrik, yang tentu saja berdampak pada industri. Mereka bergantung pada pasokan listrik. Jadi hal ini tidak dipikirkan dengan matang. Saya rasa istilah yang tepat adalah tidak ada rencana akhir. Donald Trump suka memulai sesuatu, tetapi tidak ada kesan nyata bahwa mereka akan mencapai tujuan apapun. Dan hal ini sangat benar dalam kasus yang terjadi dengan Tiongkok. Gagasan bahwa unsur tanah jarang tidak dikenal atau tidak dipertimbangkan secara strategis adalah omong kosong. Faktanya, 30 tahun yang lalu hal ini sudah dibahas. Dan saat itu pandangannya adalah, ya, Tiongkok adalah negara bawahan. Kita bisa mencemari tanah mereka, dan mereka bisa melakukan semua hal yang kotor dan berantakan itu. Lalu kita akan mendapatkan produk yang kita inginkan, logam dan material jadi yang kita butuhkan untuk teknologi kita. Pada tahun 2008, Pentagon menerbitkan sebuah makalah putih yang mengatakan, "Lihat, kita sepenuhnya bergantung pada Tiongkok untuk logam tanah jarang ini. Logam tanah jarang sangat penting, benar-benar penting." Tidak ada pernyataan seperti, "Ya, kita bisa aja hidup tanpa itu," atau semacamnya. Lalu pada tahun 2010, Tiongkok dan Jepang terlibat dalam sengketa wilayah atas Kepulauan Senkaku. Apapun sebutan yang digunakan. Tiongkok tidak mengumumkan larangan atas logam tanah jarang, tetapi entah mengapa, tidak ada logam tanah jarang yang sampai ke Jepang. Dan pada saat itu, Jepang terpaksa membuat sejumlah konsesi. Dan sejak saat itu, mereka hidup dalam semacam gencatan senjata dingin. Jadi kita berbicara tentang 15 hingga 17 tahun yang lalu. Namun Donald Trump entah bagaimana masih terkejut bahwa isu krusial ini, yang terkait dengan lebih dari 50% investasi saat ini di Amerika Serikat,
dengan AI, dengan sistem pertahanan, masih sepenuhnya bergantung pada pasar Tiongkok. Dan ketergantungannya sangat besar. Orang-orang sering menyebut angka 90% dan sebagainya. Tapi itu bukan angka sebenarnya. Angka sebenarnya adalah 98%. Itulah pangsa magnet tanah jarang, yang sangat penting untuk segala hal mulai dari mobil, giroskop, hingga rudal, apapun itu. Tanpa itu, Anda tidak akan kemana-mana, dan tidak ada kapasitas yang tersedia saat ini. Sekarang, dalam 5 hingga 7 tahun, Anda bisa membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk kepentingan strategis Anda, misalnya militer. Namun sementara itu, industri mobil Anda pada dasarnya akan kolaps. Itu akan memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Apakah Amerika memiliki waktu 10 hingga 15 tahun, atau bahkan 5 hingga 7 tahun untuk menyelesaikan masalahnya? Jawabannya adalah tidak. Dan itulah sebabnya Donald Trump, dengan banyak sorotan, berkeliling ke Australia, yang memang memiliki sebagian kompleks logam tanah jarang. Kompleks itu mencakup 4 proses. Pada dasarnya penambangan dan pengumpulan, kemudian pemisahan, dan kemudian pemrosesan. Ada 2 bagian dalam pemrosesan. Pemrosesan ringan yang menghasilkan unsur-unsur tertentu yang digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan chip, kacamata Anda, kaca di bagian depan ponsel Anda. Dan kemudian pemrosesan berat. Supragmembrai step compute, avec membraki blacknet screening. Jadi, tidak ada negara lain yang memiliki rantai pasokan lengkap selain Tiongkok. Dan, seperti yang Anda tahu, mereka memiliki sekitar 70% dari sumber daya yang dapat ditambang. Saat ini, mereka menambang logam tanah jarang, tetapi logam tanah jarang ada di banyak tempat. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah kurangnya fasilitas pemrosesan, baik dari segi kecanggihan maupun kapasitas. Tiongkok unggul 10 hingga 15 tahun dibandingkan negara lain dalam jenis pemrosesan ini. Ditambah lagi, mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam skala besar. Jadi saat ini, Donald Trump menyesali tindakannya, karena ia tidak memikirkannya dengan matang. Mereka tidak repot-repot menanyakan kepada siapapun apa konsekuensi dari mengatakan tidak ada chip. Dan Anda mungkin ingat, ini agak ironis. Dia berkata, "Yah, isai tua mengisinsiyo Boeing and kirim ke Tiongkok." Ya, itu benar-benar lucu. Karena Boeing tidak akan bisa membuat avionik itu, karena mereka tidak memiliki logam tanah jarang. Jadi pada dasarnya dia berkata, kami tidak akan menjual barang yang tidak bisa kami buat, yang menurut saya terdengar cukup kosong dan konyol. Bagaimanapun, dia belum tahu cara menangani Tiongkok secara efektif, dan itu benar-benar membuatnya kesal. Tapi dia bukan orang yang ideologis. Dia hanya terus bergerak, menciptakan, kamu tahu, melempar, seperti yang saya katakan, beberapa kucing mati setiap hari, dan sekumpulan kelinci putih, di mana dan dia si berkeike. Dan Frank tidak melihat masalah utama di sini. Itu apakah uji lesipin situasi ismo suwi tidak ada kepastian. Absolutely no predictability. Unless you think you can make an investment. Kecuali jika Anda berpikir bisa melakukan investasi dan mendapatkan pengembalian penuh, seluruh modal Anda kembali ditambah keuntungan. Sebelum Donald Trump pergi, katakanlah dalam 3 tahun, sangat sulit membayangkan bagaimana Anda akan melakukan investasi besar. Dan itulah yang terlihat secara global. Begitu banyak negara tampak menyerah. Mereka berkata, oh, saya akan menominasikan Anda untuk menjadi presiden. Anda tahu, hadiah Nobel perdamaian. Ini beberapa perhiasan emas. Torresi, beberapa step growing untuk usaha Anda. Kami membuat janji dan alsi bagi kekamasi universitas as mentoyan temahan semboncui. Itulah jenis investasi yang sebelum kita cari. Investments that we're talking about. Teman tidak menyutat taklan. Taskari slow nuts menunda. Out about what have you here? Yeah, well, it looks like some of the key Nah, tampaknya beberapa kelemahan utama dalam bersaing dengan Tiongkok adalah seperti yang Anda katakan, di bidang AI dan pusat data. Bukan hanya karena ada gelembung, tetapi seperti yang Anda tunjukkan, keduanya sangat boros energi. Dan bukan hanya di Amerika Serikat, biaya energi meningkat. Hal ini terjadi di seluruh dunia.
kecuali di Tiongkok, yang sangat fokus pada pengembangan sumber energi baru. Pendekatannya terhadap logam tanah jarang juga cukup menarik. Ya, Nothinites menarik. Instead seperti yang mereka segera hari ini muncul themaj. It's as you said, it's as if this came out of nowhere. No one knew about this. Tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bahkan 2 atau 3 hari yang lalu, dia memberikan pidato, ya banyak pidato, tetapi dia membuat beberapa komentar di depan para jurnalis, di mana dia berpendapat bahwa orang-orang tidak tahu apa itu magnet, dan semua hal yang sedang dipelajari orang untuk mencari cara mengamankan rantai pasokan. Dan tiba-tiba ini, asumsinya adalah tidak ada yang tahu tentang hal itu. Itulah sebabnya kita akhirnya menghadapi masalah ini. Maksud saya merasa dibandingkan dengan kepemimpinan politik di Washington. Juga mereka stay home mengidentifikasi apa yang salah. Bukan karena Tiongkok datang dan mengambil semua bisnis, atau karena tidak ada yang tahu apa itu magnet, melainkan karena sistem ekonomi yang ada membuat banyak industri dialihdayakan, dan tidak banyak perhatian diberikan pada pengembangan infrastruktur energi dan hal-hal semacam itu. Namun untuk memperbaikinya, kita harus melihat ke dalam negeri. Kita harus melihat keputusan-keputusan keliru yang telah dibuat, perkembangan ekonomi yang terlalu berfokus pada keuangan dan mencari rente semua itu. Tapi memang tidak menarik ketika kelemahannya ada di dalam negeri. Jauh lebih mudah saya kira untuk melihat keluar dan mengatakan bahwa seseorang telah mencuri kejayaanmu, karena tentu saja bukan kesalahanmu sendiri. Dan saya kira hal itu juga berlaku untuk tarif. Maksud saya tidak sepenuhnya menentang tarif. Saya pikir jika AS berkata, kami ingin, misalnya, mengembangkan industri pembuatan kapal, satu industri tertentu, kami menyadari bahwa kami tidak dapat membangun kapal sekompetitif Tiongkok. Jadi kami akan memberlakukan beberapa tarif untuk memberi waktu bagi para produsen kami mengembangkan kematangan, kualitas, dan biaya rendah yang dibutuhkan untuk bersaing dengan mereka. Kami akan mempertahankannya pada tarif tetap 10% selama 20 tahun ke depan. Itu akan memberikan prediktabilitas dan memberi para investor kepercayaan untuk berinvestasi. Tetapi pendekatan baru ini, gagasan bahwa kami akan menggunakan tarif sebagai senjata untuk memukul Anda jika Anda tidak melakukan apa yang kami katakan, jika Anda tidak membebaskan, misalnya Bolsonaro dari penjara, ini hanya tidak ada strukturnya. Seperti yang Anda katakan, ini adalah reaksi impulsif dari hari ke hari. Baik, Glenn. Saya akan sedikit tidak sependapat denganmu. Saya memang berpikir ada tempat bagi tarif untuk negara berkembang dan negara yang sedang tumbuh, yang tidak ingin industri strategis mereka diambil alih, atau yang ingin mengembangkan industrinya sendiri. Mereka tidak tertarik untuk membiarkan Amazon pada dasarnya mengambil alih mereka dan menjadikan mereka sebagai perpanjangan dari kekaisaran itu. Namun, dalam hal kapal, keluarga saya membangun kapal. Kami membangun 28 kapal selam pada Perang Dunia II. Kami membangun kapal pengangkut di Great Lakes, Derek, apapun yang kamu sebut. Saya bisa katakan, itu terdengar menggoda. Baiklah, kita akan memberlakukan tarif, dan itu akan memungkinkan industri perkapalan kita tumbuh. Sekarang, pertama-tama, tarif itu harus jauh lebih tinggi dari 10%. Tenaga kerjanya tidak ada. Kita membutuhkan tukang las, kita membutuhkan insinyur, orang-orang yang sekarang hampir tidak ada lagi. Jika kamu berkeliling Amerika, kamu akan melihat bahwa meskipun ada banyak masalah tentang penurunan lapangan kerja, jika kamu benar-benar melihat ke sektor industri, mereka justru kekurangan tenaga kerja. Itu karena orang-orang tidak tahu cara melakukan hal-hal yang dibutuhkan. Membaca cetak biru, mengelas, memperbaiki mesin, bekerja dengan elektronik, memasang kabel, dan hal-hal semacam itu. Jadi sayangnya, yang terjadi adalah ketika kamu memberlakukan tarif itu, kemampuanmu untuk menjual kapal-kapal tersebut di pasar internasional pada dasarnya menjadi nol. Mungkin beberapa perusahaan Amerika akan berkata, baiklah, kami bisa melakukannya. Tapi umur sebuah kapal, dalam arti sebenarnya, hanya sekitar 15 hingga 20 tahun. So you'd have one
Jadi pada dasarnya, Anda hanya akan memiliki satu generasi kapal yang bisa diandalkan dengan subsidi yang terus berjalan ini. Akan ada kebutuhan subsidi tidak hanya untuk membangun kapal-kapal itu, tetapi juga untuk menjualnya secara internasional. Karena orang akan berkata, ya, saya bisa membeli kapal buatan Tiongkok dengan 1/3 atau 2/3 dari harga itu. Dan karena itu, biaya pengiriman dengan kapal tersebut jauh lebih murah, karena jelas Anda harus menanggung biaya kapal itu sendiri. Jadi, hal itu sebenarnya tidak terlalu berhasil di bidang tersebut. Namun, seperti yang saya katakan, jika Anda adalah negara berkembang yang berusaha melindungi sektor pertanian atau mencoba menumbuhkan industri lokal, perangkat lunak, dan hal-hal semacam itu, situasinya berbeda. Insentif, tindakan negara, tarif, hal-hal seperti itu dapat membantu melindungi pasar Anda. Namun, begitu Anda menjadi negara maju, begitu Anda mulai menggunakan tarif ketika Anda sudah berada di puncak permainan, yang sebenarnya Anda lakukan hanyalah menggunakan langkah-langkah proteksionis untuk mendorong entitas Anda sendiri maju. Namun, orang tidak boleh berpikir bahwa satu-satunya masalah yang dimiliki Tiongkok dalam hal apa yang dapat digunakan sebagai tekanan terhadap AS hanyalah logam tanah jarang. Ya, itu sangat penting, itu prioritas tinggi. Tetapi jika Anda ingin buat mobil, Anda menjenis chip lama seperti ini, dan sebagian besar dari chip tersebut, lebih dari 60% berada di Tiongkok. Di sanalah chip-chip itu dan diperiksa. Mereka dikemas, mereka dikirim. Tanpa itu, Anda tidak akan memproduksi mobil apapun. Bisakah Anda memulai pabrik untuk membuatnya? Tentu, dalam 2 atau 3 tahun. Sementara itu, Anda tidak memiliki industri otomotif, dan semua orang di dalamnya akan kehilangan pekerjaan. Bahan kimia, mulai dari yang digunakan dalam proses produksi, hingga yang digunakan dalam obat-obatan dan produk pembersih rumah tangga, sebagian besar dibuat di Tiongkok. Vitamin juga. Saya ingat ketika saya datang ke Tiongkok 30 tahun lalu, dan mengetahui bahwa 98% vitamin C dunia dibuat di sini. Saya yakin tidak banyak berubah sejak saat itu. Dan alasannya adalah, orang yang menonton ini mungkin bertanya, mengapa Tiongkok lebih maju? Apa yang mereka lakukan? Nah, sebenarnya cukup sederhana. Perusahaan-perusahaan Tiongkok bersedia menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah. Jadi, sebuah perusahaan Amerika atau Eropa benar-benar harus berada di kisaran 8% agar layak dibiayai oleh bank. Artinya, mereka harus menunjukkan dalam rencana bisnis mereka bahwa mereka memperkirakan setidaknya 8% pengembalian investasi. Lalu pihak bank akan berkata, baik, ini masuk akal. Memang di batas bawah, tapi kami akan meminjamkan uang kepada Anda. Kami akan memberikan fasilitas kredit. Di Tiongkok, mereka bersedia menerima 2%, 3%, 4%, 5%. Jadi mereka mengejar bisnis dengan margin rendah, di mana semuanya bergantung pada skala ekonomi. Dan perusahaan-perusahaan barat, bahkan terlepas dari biaya tenaga kerja, konstruksi, operasional, dan energi yang lebih rendah, tetap tidak bisa menandingi hal itu. Bahkan jika semuanya disamakan, tetap saja tidak layak dibiayai dalam sistem barat. Jadi ada juga logam-logam strategis. Ada beberapa logam di mana Tiongkok sekali lagi menguasai sekitar 99% pasar. Dan tanpa logam-logam ini, ya baiklah, kamu tidak bisa memproduksi rudal, chip, dan berbagai macam hal lainnya. Lalu kamu mulai masuk ke kebutuhan pokok. Kamu tidak akan bisa benar-benar memisahkan diri dari Tiongkok. Semua pakaian yang kamu kira dibuat di tempat lain, entah itu di Bangladesh, India, atau dimanapun, ya coba tebak. Kainnya dibuat di Tiongkok, benangnya dibuat di Tiongkok, resletingnya dibuat di Tiongkok, kancingnya dibuat di Tiongkok, dan seterusnya. Baiklah, mesin jahit yang mereka gunakan di Bangladesh dan di semua tempat itu, apakah dibuat di Tiongkok? Jadi maksud saya, bahkan label kecil di bagian belakang sweater atau kemejamu, itu juga dibuat di Tiongkok. Jadi, semua barang setengah jadi ini, seperti yang Anda tahu, bisa dibawa kemana saja, dan Anda bisa menambahkan tenaga kerja bernilai tambah pada barang-barang tersebut. Namun faktanya, Anda tetap mendukung perekonomian Tiongkok. Dan jika ada yang meragukan hal ini dari sudut pandang ekonomi,
Saya sarankan melihat penurunan perdagangan dengan Tiongkok, tetapi peningkatan perdagangan dengan ASEAN dan entitas lain yang mengalami kenaikan ekspor ke Amerika Serikat, termasuk tempat-tempat seperti Meksiko. Ada korelasi langsung antara Vietnam dan Meksiko dalam jumlah barang baru yang mereka impor dari Tiongkok dan peningkatan ekspor mereka ke Amerika Serikat. Jadi, ini semacam campur aduk. Ini seperti simpul Gordian lama yang memiliki begitu banyak ujung, sehingga jika Anda menarik salah satunya, seluruh gulungan benang justru semakin kencang. Benar kan? Semakin sulit dan rumit untuk dibatalkan, semuanya saling terhubung. Dan inilah dunia apa adanya. Donald Trump tidak mau memahami hal itu. Dia hanya berkata, tahu kan, kita besar, kita akan masuk, kita akan menggertak orang. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah, dan itu berhasil untuk sebagian besar negara. Tidak ada yang ingin berhadapan langsung dengan AS. Lihat saja India. Maksud saya, mereka masih benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. Maksud saya, mereka harus mesin yang harus membatasi kembang Tiongkok. Dan sekarang, setelah campur tangan dalam pemilihan umum mereka, setelah semakin dekat dengan Pakistan melalui kesepakatan yang tidak masuk akal dan kepemimpinan yang bolak-balik, muncul klaim bahwa Tiongkok sebenarnya menjadi inti dari citra kuat Modi, mengklaim bahwa dialah yang menyelesaikan konflik antara Pakistan dan India. Lalu ada dua revolusi berwarna di Bangladesh dan Nepal. Ini adalah hal-hal yang ditambah tarif 50 mereka tidak pahami. Namun jika dilihat secara strategis, taktis, dari sudut pandang Donald Trump, Anda selalu bisa tahu apa yang ia takuti. Karena ia akan menyebutkannya. Ia akan berkata, oh BRICS, tidak ada yang percaya pada BRICS. BRICS sudah mati. Ya, BRICS tidak mati. BRICS justru sedang berkembang, dengan banyak negara yang ingin bergabung. Karena satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bersatu, secara regional, atau dalam entitas yang lebih besar, untuk menyeimbangkan pengaruh AS dan membangun pasar yang tidak terhubung dengan AS. Jadi maksud saya, hal ini sangat terlihat. Afrika Selatan dikenai tarif besar, 30%, dan disorot sebagai negara rasis. Agak ironis, Mahathir Mohamad is the East Corbon Apartheid, bukan pelakunya. Lalu Brasil, tarif 50% dengan rekannya di sana, Bolsonaro. Dan India juga dinaikkan 50%. Kamu punya Tiongkok yang ingin dia kenakan tarif sebesar 137% dan Rusia yang dianggapnya baik-baik saja. Jadi apa polanya di sini? Ya, mereka semua anggota BRICS, bukan? Dia mengenal dan takut pada mereka karena dia seorang penggertak. Dia tidak mau ada penggertak yang lebih besar. Dia takut negara-negara ini akan sadar, mungkin bergabung dengan Uni Eropa, lalu datang ke Washington dan berkata, sudahlah, kamu boleh mengenakan tarif pada rakyatmu sendiri. Itu urusanmu. Tapi kamu tidak bisa menyeret kami semua ke dalam spiral kematian seperti ini, di mana kita saling menawar hanya demi menopang Amerika Serikat. Dan itulah sikap kolonial yang khas. Bagaimana caranya membuat penduduk asli saling bertarung, lalu aku tinggal mengambil apapun yang kuinginkan. Sejauh ini, hal itu belum terjadi. Namun, dengan Tiongkok yang bangkit dan Rusia yang terus melaju, ada bahaya dalam benak Trump bahwa orang-orang ini akan bersatu, dan saat itu permainan berakhir. Dia akan melakukan apa yang sudah menjadi ciri khasnya, yaitu mundur. Dia selalu ciut nyali. Jadi jika itu terjadi, dia harus menyesuaikan diri, mencari tahu siapa yang salah setelahnya, menyerang lebih banyak imigran, dan menghapus kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan sebagainya. Namun di tingkat internasional, semuanya akan berakhir. Mereka akan memungut pendapatan melalui tarif, yang seperti yang kamu tahu, paling merugikan rakyatnya sendiri. Sama seperti kebijakan kesehatannya saat ini yang paling merugikan basis pendukungnya. Apa itu? Hampir 80% dari semua county yang memilih Trump dengan angka tertinggi. Tebak apa? Mereka adalah penerima SNAP atau kupon makanan terbanyak.
Dan inilah orang-orang yang memberikan suara besar untuknya. Sekarang, dalam hal jumlah, tentu saja ada lebih banyak di kota karena mereka memiliki populasi yang lebih besar. Tapi ketika kita mulai membicarakan basis pendukungnya, dia justru merusaknya dengan masalah layanan kesehatan ini, yang akan sangat berdampak pada mereka. Banyak dari mereka akan melihat kenaikan hingga 50%, dan mereka hidup dari gaji ke gaji. Saya tidak tahu apakah Anda melihat statistik yang baru keluar, tetapi 68%, naik dari 63%. Orang Amerika sekarang hidup dari gaji ke gaji. 50% dari seluruh ekonomi retail ditopang hanya oleh 10% populasi Amerika Serikat. Jadi kita memiliki ketimpangan yang sangat besar, dan Donald Trump tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Faktanya, dia justru membuatnya semakin buruk. Just bisi manipulating, you prefer mengikuti men kings melawannya. Is a merit to Jack Frankfurt. Turn on him, and it's not going to be a pretty one. This is a situation where if I don't like you, ini adalah situasi di mana, jika saya tidak menyukaimu dan kamu melakukan sesuatu terhadap saya akan berkata, "Yah, saya selalu tahu kamu orang jahat." Tapi jika saya menganggap kamu penyelamat saya, dan ternyata bukan, saya akan merasa dikhianati. Orang yang merasa dikhianati secara emosional cenderung menjadi yang paling keras. Ketika kita mulai melihat kasus kekerasan domestik, kematian, dan pembunuhan, hal-hal seperti itu, biasanya karena seseorang merasa dikhianati, harapan mereka tidak terpenuhi. Dan orang-orang yang pernah mencintai mereka di masa lalu, yang mencintai senjata mereka, yang berpikir bahwa Amerika Serikat berada di jalur yang salah, percaya bahwa sistemnya curang, dan mereka tidak memiliki keterikatan dengannya. Orang-orang ini kehilangan harapan. Keadaannya akan menjadi sangat-sangat buruk. Dan orang pertama yang akan mereka serang adalah diri mereka sendiri. Dan kamu sudah mulai melihat hal itu terjadi. Banyak pengamatnya telah berbalik menentangnya karena berkas Epstein dan karena petualangannya di luar negeri. Mereka berkata, kamu terpilih untuk mengurus hal-hal di dalam negeri, untuk mengurus rakyat di sini, bukan untuk berkeliling dunia, mencoba mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Jadi ada banyak kekecewaan di luar sana. Kita belum melihat yang terburuk dari semua ini. Hari Thanksgiving kali ini tidak akan menyenangkan bagi banyak orang Amerika. Dan Natal akan menjadi lebih buruk lagi. Dan ketika itu terjadi, setelah Natal, kamu akan mulai melihat orang benar merasakan tekanan. Dan kamu akan melihat perubahan. Pada pemilihan paruh waktu tahun depan, kamu bisa mengharapkan bahwa seberapapun banyaknya gerrymandering yang mereka lakukan, tidak akan lagi berpengaruh. Gerrymandering adalah ketika seseorang mengubah batas-batas distrik untuk pemilihan, bukan untuk senator, karena setiap segar bagian memiliki dua. Them tuan you a step freaks, smuik was strange. Tapi jika mayoritas rakyat menentangmu, itu tidak akan membantumu. Saya memperkirakan dia akan mengalami kemunduran besar, kehilangan mayoritas di Senat, kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang, dengan dia mengirim pasukan ke kota-kota, terutama yang dikuasai Partai Demokrat, dan mengklaim bahwa sistem pemilihan telah dicurangi, adalah apakah ini merupakan persiapan untuk benar-benar mengambil alih kendali atas proses pemilu, membatalkannya, meniadakannya, atau setelahnya mengklaim bahwa terjadi begitu banyak kecurangan, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, sehingga dia tidak akan menerima hasil pemilu. Dan karena itu, dia akan membatalkannya dan mempertahankan Kongres yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Partai Republik akan bereaksi terhadap hal itu? Saya pikir mungkin berdathru mau timans jariat stoiwa bagaimana izis besitru. Anything tired, buat kan demokrasi. Namun, ada kecenderungan seperti ini pada Trump, yaitu ketika keadaan di dalam negeri tidak berjalan baik, untuk pergi ke luar negeri dan mencoba mengklaim pujian atas penyelesaian masalah dunia. Kita juga melihat hal ini di antara para pemimpin Eropa, dari Inggris hingga Jerman dan Prancis. Ketika keadaan memburuk di dalam negeri, mereka mengalihkan seluruh fokusnya ke kebijakan luar negeri. Berpura-pura seolah-olah mereka sedang menentang seorang tiran dan menjadikan diri mereka seperti Napoleon kecil.
Saya menyukai Anda tentang pembangunan kapal, karena saya pikir itu poin yang bagus. Jika tarif ingin berhasil, tarif tersebut harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas. Anda harus membangun rantai pasokan yang sebenarnya dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi semua ini akan menjadi proses yang sangat kompleks yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, sebenarnya tidak ada solusi cepat, solusi instan yang sering dicari Trump, di mana ia berpikir bahwa jika hanya melambaikan tangannya, orang akan menghormatinya, takut akan kekuatannya, dan perdamaian akan tercipta begitu saja. Maksud saya Tiongkok misalnya, dengan logam tanah jarang dan sebagainya, menghabiskan waktu lebih dari 25 tahun untuk mengembangkan proses dan pemurniannya. Dan solusi dari pemerintahan Trump adalah meminta jeda selama 1 tahun, dengan gagasan bahwa, dalam 1 tahun ini, kita akan membangun kemampuan tersebut, lalu kita akan kembali bersaing dan tidak lagi bergantung pada Tiongkok. Ini sangat mencerminkan gagasan tentang mencari solusi yang sederhana. Menarik ya? Saya pikir Anda juga benar tentang mengapa penting bahwa Tiongkok sekarang berani menghadapi Trump, karena dia telah menjadi presiden dari hal-hal yang mudah diserang. Maksudnya, ketika dia melontarkan ancamannya, negara-negara yang menurut seperti negara-negara Eropa benar-benar terpukul sekarang. Mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok yang berani melawan, dia justru mundur dan pergi begitu saja. Jadi sekarang sekarang sudah cukup jelas bahwa harga dari tes mengikuti garisnya sangat berkaitan pada ancaman apapun yang dia lontarkan. You menyebutkan bahwa hal yang paling dia takuti adalah hal ia sebesarkan. Jadi dia bilang BRICS sudah selesai, bahwa negara-negara sedang keluar. Kamu tahu ini bahkan bukan narasi, ini hanya fakta, fakta yang salah secara faktual, tidak ada yang keluar. Antrian untuk bergabung justru semakin panjang. Tapi beberapa sanksi ini memang nyata. Mereka benar-benar menimbulkan ancaman ekonomi yang serius, terutama sanksi minyak terhadap Rusia, yang pada dasarnya merupakan sanksi sekunder. Jadi ada sanksi terhadap Tiongkok, India, dan lainnya. Menurutmu, apakah Rusia, Tiongkok, dan India, 3 raksasa Eurasia ini, bisa tetap bersatu? Atau kamu melihat Tiongkok dan India mulai sedikit menjauh dari energi Rusia, untuk kurasa menghindari beberapa hukuman paling berat dari Amerika Serikat? Nah, India adalah kasus yang menarik karena, seperti yang saya katakan, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa terjadi pergeseran besar ini. Maksud saya, bukan hanya semua hal yang saya sebutkan tentang revolusi warna dan campur tangan, serta hal-hal semacam itu. Dia punya Peter Navarro yang setiap hari terus-menerus mengkritik Modi dan India, mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas perang di Ukraina, bahwa setelah mendapat keuntungan gratis, mereka tidak demokratis. Maksud saya, ini adalah serangan yang sangat-sangat pribadi. Dan jelas Navarro itu tahu kan, semacam paman aneh yang biasanya disembunyikan, kecuali kalau memang ingin dia bertingkah seperti biasanya, yang tidak terkendali. Jadi seperti yang kamu tahu, mereka berharap ketika Modi datang ke Tianjin untuk pertemuan di sela-sela dengan Putin dan juga dengan Xi, bahwa Putin dan Xi berharap dia datang ke sana untuk pada dasarnya mengatakan, baiklah, saatnya kita menyatukan BRICS, kita perlu bertindak dan kita seharusnya melakukannya. India selalu menjadi apa yang saya sebut sebagai entitas penyeimbang dalam BRICS, SCO, dan organisasi lainnya, di mana India cenderung mengambil pandangan yang sangat konservatif dan pro-Amerika. Namun, mengingat jenis perlakuan yang dia alami, mereka berharap dia akan berdiri dan berkata, lihat, kita perlu bersatu dan menempatkan pengganggu ini pada tempatnya. Saya melihat bahwa, seperti yang kamu katakan, jika kamu berani melawannya sebagai pengganggu klasik, dia akan mundur dengan lemah dan berkata, aku sebenarnya tidak tertarik padamu. Dan itu adalah kesempatan emas. Tapi, Li Chang, Jaishankar, yang memimpin ASEAN, Jaishankar, who runs there, to
225 plan before it became Rencananya, sebelum jadi, kamu tahu agak sulit, dia dipindahkan ke India. Dia adalah warga negara Amerika. Tampaknya sangat-sangat dekat dengan Washington. Dan dia masih berharap bahwa kuncinya adalah memanfaatkan persepsi kedekatan dengan Putin dan Xi di mata Washington untuk mendapatkan semacam konsesi yang masuk akal. Maksud saya, masalah terbesar bagi Modi, ini adalah garis merah mutlak, adalah kenyataan bahwa Trump bersikeras agar mereka membuka sektor pertanian, baik produksi susu maupun gandum mereka untuk Amerika Serikat. Hal itu akan berdampak besar. Para petani, yang jumlahnya lebih dari 50% populasi India, tentu akan memilih partai manapun selain partai Modi dalam kasus itu. Karena mereka akan melihat mata pencaharian mereka lenyap. Dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Maksud saya, itu adalah hal yang mustahil secara fisik. Ya, mungkin bukan secara fisik, tapi secara politik bagi Modi untuk melakukan hal itu. Namun, seperti yang kamu tahu, AS sedang mendorongnya. Jadi saat ini, India masih berada di posisi ragu-ragu, mencoba mencari tahu langkah selanjutnya. Kamu akan melihat bahwa Modi cukup diam, kecuali tentu saja terkait serangan teroris baru di Benteng Merah, yang diklaim oleh pihak Pakistan sebagai operasi bendera palsu oleh India sendiri, yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa kebijakan luar negeri dan dalam negeri mereka tidak berjalan dengan baik. Dan tarif-tarif ini tentu saja tidak akan membantu. Jadi seperti yang kamu tahu, Rusia dan Tiongkok pasti senang jika India bergabung dengan kelompok itu. Jelas, Brasil juga akan tertarik. Afrika Selatan tidak punya apa-apa untuk kehilangan, meskipun mereka cenderung sedikit lebih berhati-hati. Tapi kamu tahu, semakin besar tekanan yang Trump berikan pada negara-negara ini, apa yang sebenarnya mereka rugikan? Dan jika mereka, seperti yang kamu katakan, melihat Tiongkok berdiri tegak, dan segalanya menjadi lebih buruk, bagus. Mereka sebenarnya sudah menghadapi Trump, dan seluruh dunia mengetahuinya. Mungkin sudah saatnya mereka berkata, baiklah, kita semua bersatu, kita buat kesepakatan cepat. Mereka bisa berkata kepada AS, dengar, kami tidak akan menerima gas alam cairmu. Kami akan mulai mengenakan pajak pada layananmu, yang merupakan satu-satunya titik terang dalam hal ekspor, dan kami akan memberlakukan tarif pada apa yang kamu lakukan. Mengapa ini akan bagus? Nah, pikirkan begini, Glenn, siapa yang membuat semua barang yang dibuat Amerika? Eropa. Jadi jika memang ada atas barang-barang Amerika, barang-barang Eropa akan tiba-tiba mampu mengatasi banyak kekurangan mereka. Tidak sepenuhnya dalam hal energi, tetapi setidaknya cukup untuk memberi mereka sedikit ruang bernapas untuk pulih. Dan jika para pemimpin mereka menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari lubang yang telah mereka gali sendiri, Mesa of the Vijay bergerak untuk bersatu dengan Brexit. Dia mengatakan kepada Trump, "Entrek anti-Koga." Yang saya maksud adalah, mereka hanya pergi ke Washington dan berkata, lihat, kalian bisa menerapkan tarif apapun yang kalian mau terhadap rakyat kalian sendiri. Itu kebijakan pajak yang regresif, tapi itu urusan kalian. Kalian tidak bisa memperlakukan kami dengan tingkat yang berbeda. Kalau kalian mau 20% secara merata, silakan. Itu tidak berarti banyak dalam arti, akan ada lebih sedikit permintaan dari AS karena biayanya. Tapi dalam konteks dunia, hasilnya akan sama. Saya tidak ingin mengirim sesuatu ke AS dengan tarif 20 sen. Itu hanya akan menaikkan harga. Itu bersifat inflasion bagi Amerika Serikat. Mereka tidak melanggar kedaulatan AS. Mereka hanya menarik batasan tentang apa yang bisa dilakukan AS secara internasional untuk menekan negara lain. Dan itu adalah hak mereka untuk bersatu dan melakukan hal itu. Secara teori, hal ini seharusnya dilakukan di PBB atau di WTO. Amerika Serikat telah melumpuhkan WTO dengan tidak mengizinkan penunjukan hakim banding manapun. Oleh karena itu, tidak ada kepastian akhir dalam keputusan apapun yang dibuat jika salah satu negara atau negara-negara yang menjadi pihak dalam kasus tersebut ingin mengajukan banding. Tidak ada kepastian akhir. Dan jelas, memiliki hak veto di Dewan Keamanan memungkinkan AS dengan impunitas menentang dunia
seperti yang telah mereka lakukan terhadap Gaza, dan terus mereka lakukan. Jadi kita berada dalam situasi di mana lembaga-lembaga internasional yang sebenarnya dibentuk setelah Perang Dunia II, sebagian besar atas dorongan Amerika Serikat, sedang diserang. Mereka tidak mampu bertindak dalam situasi ini. Jadi pada akhirnya, satu-satunya solusi adalah jika negara-negara bangkit bersama dan berkata, sudahlah, cukup dengan omong kosong ini. It does feel like we're always getting closer to Rasanya memang kita selalu semakin mendekati akhir jalan. Nah, sekali lagi, ini pada dasarnya adalah jalur yang sangat tidak berkelanjutan yang telah ditempuh oleh S. Dan saya pikir upaya untuk selalu mencari solusi cepat justru membuat mereka mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Misalnya dengan India, jika mereka bisa dibanjiri dengan berbagai janji tentang hubungan dagang yang hebat dan penguatan kerjasama, tetapi dari setenedung kebenaran, mereka talis menggebak mak Asia, memberi tekeni wamiu, itu ini wanted. Yo, mereka warna For sidur. example, on oil, it would be one thing, then they can pressure it, but going after everything at the Tapi same jika time, menyerang semuanya you know, sekaligus, their energy, pertanian, I mean, energi it mereka, becomes maksud saya, impossible itu menjadi mustahil untuk mematuhi dan bekerjasama dengan AS. Dan itu juga mengirimkan sinyal yang jelas bahwa jika Anda memberi sedikit kelonggaran lagi, mereka akan mengambil semuanya. Jadi seringkali ini terlihat bagus secara politis, mengejar kemenangan kecil di sana-sini. Tapi, ketika semuanya digabungkan, itu cukup berbahaya. Ini bisa menenggelamkan seluruh perekonomian di sini. Themarid youth, stuffing magiling. Is without three-step berdiri di Lisbon sekarang dengan destroy the meeting. And inawa kemenangan forte. Full schedule ahead, so thank you again for taking the time. Well, thank you, Glenn, for having Baik, me. It's Presi always Glenn, a pleasure sudi to, juicy, selalu menyenangkan, dan selalu bagus mendengar pertanyaan. Sebenarnya, menurut saya, dalam banyak kasus, pertanyaan lebih menarik dari jawaban saya. than my answers. Well, Sen thanks. masas, Not it's just sure if fugi I to meng, gave, in precise, third bring you.